Belakangan, warganet dihebohkan oleh kemunculan wanita bernama Nabila Fisabilillah atau yang akrab disapa Fisabella. Ya, seperti yang diketahui, Fisabella sempat dituding sebagai orang ketiga dalam hubungan Denny Caknan dengan Happy Asmara pada tahun 2020 silam. Kemunculan Bella kali ini pun turut membuka sebuah tabir asli dari Denny Caknan yang kerap berulah kala masih menjadi kekasih Happy. Bahkan, Bella tak sungkan-sungkan membeberkan sebuah kisah di mana ia sempat dibuat sakit hati oleh Denny yang ternyata rela mengakhiri hubungan demi balikan dengan Happy Asmara pada bulan November 2020. Lantas, seperti apa curhat Bella akan kisah cintanya yang terbilang singkat itu? Bisa aku mau meluruskan bahwa memang aku itu pernah dekat dengan Denny Caknan di tahun 2020 bulan Juli pertengahan Juli itu kita sempat chattingan, sempat dekat gitu, tapi saat itu nggak langsung kayak wah Denny Caknan nih langsung mau untuk menjalin hubungan yang serius atau gimana enggak. Jadi akhirnya Bella cari tahu dulu dia ini seperti apa karakternya, ya wajar lah kalau orang lagi mau deket gitu kan. Nah sampai akhirnya terjalinlah di Agustus. Jadi Agustus 2020 itu mulailah kita intens. Jadi memang ya berhubungan pacaran gitu, maksudnya kayak intens lah hubungan, menjalin hubungan gitu. Terus akhirnya kenapa semua itu selesai, jadi di akhir sebenarnya ini nggak ada kata selesai sih, lebih ke kayak kecewa aja. Saya ada kecewa aja sama dia karena kayak di akhir Oktober 2020 itu terjadilah hal yang ibaratnya kayak kok dia ini kan tipikal yang kalau setiap manggung itu cerita sama aku ada bintang tamunya siapa gitu, kok kali ini nggak cerita ya, dia kenapa ya gitu. Sampai akhirnya di Novembernya itu beredar berita bahwa Denny Caknan sudah kembali ke Happy Asmara, tapi tidak ada penjelasan apapun dari ini. Jadi malah aku itu dapat beritanya dari luaran. Dia sempat nanya gini, aku pernah jahat ya sama kamu? Dia bilang kayak gitu. Nah dari situ akhirnya aku ngomong kayak, loh kamu nggak merasa kamu menyakiti saya? Aku bilang kayak gitu. Kenapa kamu nggak ngomong aja sama aku langsung gitu loh, kayak aku mau kembali nih sama dia gitu. Jadi kita berteman aja, baik-baik gini gitu. Maksud aku kenapa nggak ngomong gitu aja? Kenapa kok malah berita luaran yang aku tahu dari berita luaran? Akhirnya di situ dia bilang kalau ya udah ya, aku boleh minta tolong nggak? Aku mohon sama kamu untuk hapus semua TikTok yang menggiring netizen gitu, bikin berseliweran dan bikin netizen itu tuh jadi berasumsi aneh-aneh, menggiring opini gitu. Boleh nggak dihapus? Oke, akhirnya aku turutin. Ya udah oke, aku hapus ya gitu. Setelah dari situ akhirnya aku sempat buat kayak aku tuh mau istirahat dulu deh dari TikTok. Aku nggak mau ada hubungan apa-apa lagi, nggak mau disangkut-sangkutin lagi sama hal-hal yang kayak gitu lagi gitu kan. Sampai akhirnya ya kita hubungannya baik sebagai teman gitu. Memang dia kalau lagi manggung di Jakarta yang nanya gitu, itu ini udah pindah tahun ya, udah 2021 awal-awal itu tuh ya masih kayak aku lagi manggung nih di Jakarta, ketemu yo ngopi ya, kayak teman aja biasa, nggak ada gimana-gimana. Nah, sampai di akhirnya di bulan Agustus 2021 itu aku kan nggak tahu ya hubungan dia sama Happy Asmara sebelumnya seperti apa, atau lagi berantem atau masih pacaran kan, aku juga nggak mikir gitu kan, karena aku mikir ya udah kita temenan baik aja. Ketemulah kita di suatu tempat itu akhirnya huru-haranya mulai terjadi. Itu aku mulai diserang dan ditanyain banyak netizen itu karena postingan yang aku posting itu sama persis apa yang diposting sama Denny Caknan saat itu. Jadi backgroundnya sama, harinya sama. Nah akhirnya semuanya bilang kayak, oh ternyata di Jakarta tuh selingkuh sama ini gitu. Dan itu sampai sekarang, melekat sampai sekarang gitu.
Sebelumnya, Denny Caknan juga sempat diserang oleh netizen lantaran dirinya diduga kembali menyindir suami Happy, Gilgas Shahid. Sontak, hal tersebut memancing komentar para netter yang menuding jika pelantun lagu Cundamani itu tengah uring-uringan melihat para mantannya kini telah sukses di ranah yang sama. Entah apakah hal itu benar adanya atau tidak, namun Fisabella mengaku merugi usai terseret dalam masalah yang dibuat oleh mantan kekasihnya itu. Ini akhirnya di-up lagi lah karena adanya dunia industri musik kemarin kan lagi musik Jawa ya, lagi antara senior dan tidak senior, orang baru ya, seperti itulah ya beredar yang di luaran, akhirnya saling sindir lah, gini-gini, muncullah parodi yang ternyata bikin salah satu pihak sakit hati. Nah itu aku dibawa-bawa lagi, threadsku yang lama-lama di-up lagi, aku nggak tahu itu akun siapa, aku nggak ngerti karena aku bener-bener tidak ada mau cari sensasi apapun gitu, karena aku memang berkarir di musik juga. Ini sekedar informasi aja ya, bukan gimana-gimana, tapi aku berkarir di musik itu sudah dari tahun 2012, jauh sebelum kenal yang namanya Denny Caknan saya sudah bermusik gitu loh. Awalnya itu tuh Bella bikin konten, Bella pakai lagunya Gilga, terus akhirnya Happy appreciate itu, terus dia nge-follow, terus chat aku, dia nge-like video di TikTok, terus akhirnya dia lari ke Instagram aku, dia follow aku, dia chat, dia bilang minta maaf kalau dulu pernah ada salah gitu, karena kan secara tidak langsung dulu kan dia juga berpikir bahwa aku itu selingkuhannya Denny Caknan gitu kan, saat masih menjalin hubungan sama dia gitu. Jadi aku maunya semua ini clear gitu, aku bukan pelakor, aku bukan selingkuhan gitu yang zaman mereka masih berpacaran itu, aku udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Dan aku maunya huru-hara ini tuh maksudnya di antara para musik Jawa tuh jangan ada lagi yang menyangkut-nyangkutkan ini gitu loh, jadi udah aja gitu. Sangat sih, sangat banget. Jadi pas sebenarnya awalnya itu 2021 yang benar-benar aku kena ke mental aku tuh 2021, karena saat itu aku nggak bisa klarifikasi apapun, dan dari pihak cowoknya juga tidak ada kayak ayo aku bantuin yuk kamu ngomong yang sebenarnya gitu, nggak ada kayak gitu. Jadi bener-bener, dan dari cowok juga tetap cuek dan terus dia bikin lagu terus berkarya gitu kan, nggak ada mau bantuin aku. Ya stres, aku sempet nggak mau main TikTok, aku sempet nggak mau maksudnya nggak di Instagram juga nggak mau aktif. Pokoknya bener-bener kayak aku harus istirahat dulu deh gitu, karena memang omongannya udah sampai mana-mana gitu, udah ngelantur banget lah. Sejujurnya sih memang berdampak juga di karir aku, maksudnya kayak orang-orang jadi oh tahu, oh ini gitu, dia oh jadi si mantannya gitu tuh ternyata tuh di entertain ya, oh ternyata tuh dia penyanyi juga, oh ternyata dia main sinetron juga, oh ternyata dia main di Facebooker juga, kayak gitu loh. Jadi tahu asal usul aku tuh sebenarnya tuh siapa gitu, jadi tahu kayak gitu sih. Harapannya karir aku ya makin diterima lah di industri musik gitu kan, apalagi memang walaupun aku lahir bukan langsung jadi sebagai musisi lagu-lagu Jawa, awalnya kan aku memang di pop, tapi karena sering off airnya tuh banyak kan lagu-lagu Jawa, jadi aku penyanyi pop tuh nyanyiin lagu pop cuma 8 lagu sampai 5 lagu sampai 8 lagu selanjutnya itu semuanya lagu Jawa. Dari situ aku mikir kayak oh ternyata nyaman ya, apalagi kan aku juga orang Jawa kan, aku asli Jawa, bapakku orang Kediri, mamaku orang Solo, jadi bener-bener aku menyampaikan lagu-lagu Jawa tuh ya wes saonone medoke ini ngono lho Mas, maksudnya kayak apa adanya gitu. Jadi mungkin orang-orang jadi menikmati, ternyata lebih cocok Bel kamu nyanyi Jawa. Nah akhirnya di sini saya memulai lagi karir saya sebagai penyanyi dangdut pop, dangdut Jawa gitu.